mukjizat ilmiah Al-Quran yang keenam, yaitu tentang menjelajah ruang angkasa. Nah, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Kita lihat dalam surat Ar-Rahman ayat 33 sampai ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaikuma syuwadhun min nari wa nuhasun fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Jadi kita perhatikan dalam firman Allah ini di ayat 33 ada dorongan, motivasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jin dan manusia, di mana Allah serukan, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai segenap jin dan manusia, inistata'tum, jika kamu mampu, jika kamu sanggup, antan fudhu min aqtaris samawati wal ard, untuk menembus, ini nggak main-main ini, untuk menembus daripada lapisan langit dan bumi, fanfudhu, maka tembuslah. Jadi menarik di bagian pertama ini, saudara, Allah menyerukan jin dan manusia, bahkan mempersilahkannya untuk menembus langit dan bumi. Saudara, silakan tembus langit dan bumi. Tapi Allah ingatin, la tanfudhuna illa bisultan. Tidak sekali-kali kamu akan mampu untuk menembusnya atau menjelajahinya kecuali bisultan, dengan kekuatan. Kekuatan ini, saudara, Allah nggak sebutkan ini kekuatan apa. Tapi tentu untuk menjelajah ruang angkasa, di sana dibutuhkan kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan ilmu, kekuatan teknologi, kekuatan ekonomi, karena teknologinya mahal, saudara. Nah, jadi dalam ayat ini memang tidak secara fokus kekuatan apa, justru kita jadi lebih leluasa untuk menafsirkannya, saudara, sesuai dengan fakta ilmiah yang ada di hadapan kita saat ini. Jadi Allah persilakan kita manusia untuk menjelajahi, menembus langit maupun bumi. Tapi Allah juga ingetin, kita nggak bisa melakukan itu kecuali bisultan. Berarti kalau ada sultan bisa tidak? Bisa. Tanpa kekuatan nggak bisa. Tapi kalau ada kekuatan berarti bisa. Nggak mungkin Allah mempersilahkan kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak bisa. Itu namanya perintah sia-sia. Dan Allah tidak pernah memerintahkan hambanya dengan perintah yang sia-sia. Nggak ada tuh perintah sia-sia dalam Al-Quran. Kalau Allah sudah memerintahkan seorang hamba untuk melakukan sesuatu, saudara, maka perintah tersebut logikanya sanggup untuk dilaksanakan oleh hambanya sesuai dengan syarat yang Allah sudah tentukan. Syarat yang Allah tentukan harus punya kekuatan. Maka itu kumpulkan kekuatan tersebut, niscaya kita akan mampu untuk melakukan apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah ingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yaitu nikmat Tuhanmu yang manakah, yaitu yang kamu dustakan. Jadi Allah ini udah berikan nikmat kita luar biasa, nikmat ilmu, nikmat akal, nikmat segala kemampuan, kekuatan yang wajib untuk kita syukuri. Tidak pantas untuk kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di ayat 35-nya ada peringatan dari Allah, di mana bahwa jin dan manusia tidak akan menang. Artinya apa? Habis Allah serukan, ayo silakan mau jelajahi ruang angkasa,
Tapi ingat ya, kamu nggak mampu kecuali ada kekuatan. Nah, tapi Allah ingetin, yursalu alaikum asywadun min nari wa nuhasin fala tantasirat, bahwa siapapun yang akan menjelajah ruang angkasa itu akan menghadapi nyala api. Ya, jadi Allah akan kirim kepada mereka api yang menyala dan cairan tembaga. Bahkan Allah nyatakan falatan tasiran, kau nggak bakal mampu untuk menghadapi itu, kau nggak bakal menang. Ini menarik. Kita disuruh jelajah langit, saudara, tapi di ayat yang lainnya Allah nyatakan kau nggak bakal menang menghadapi tantangan yang ada di langit sana. Nah, pertanyaannya, apakah kedua ayat ini kontradiksi? Ayat 33 kita didorong untuk menjelajah ruang angkasa. Ayat 35 kita dipatahkan, gak bakal menang untuk menghadapi tantangan di ruang angkasa. Jadi kalau memang kita gak bakal menang, buat apa kita didorong untuk menjelajah ruang angkasa? Nah, makanya muncul pertanyaan, apakah dua ayat ini kontradiktif? Apa dua ayat ini bertentangan? Saudara, nah, jawabnya perhatikan. Ayat 33 bukan saja dorongan, tapi juga jaminan bahwa jin dan manusia akan mampu menjelajah ruang angkasa, dengan syarat kalau mereka punya kekuatan. Jadi dijamin, ada jaminan kau tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Berarti kalau ada kekuatan bisa. Mafhumnya saudara, kalau nggak ada kekuatan nggak bisa, kalau ada kekuatan bisa. Jadi ayat 33 bukan hanya kita dimotivasi, bukan hanya kita didorong saudara untuk menjelajah ruang angkasa, bahkan dijamin manusia bisa ke ruang angkasa, tapi dengan syarat, dengan kekuatan. Itu yang tadi kita katakan, dengan kekuatan apa? Ilmunya, mentalnya, fisiknya, teknologinya, finansialnya saudara harus kuat. Dan akhirnya terbukti bahwa manusia saat ini sudah bisa menjelajah ruang angkasa. Alhamdulillah, kemarin kan kita sudah pelajari, ternyata manusia bisa ke bulan nggak? Bisa. Itu kalau sudah ke bulan berarti sudah menjelajah sebagian kecil daripada ruang angkasa. Mau besar mau kecil, yang penting manusia sudah menjelajah ruang angkasa. Berarti janji Allah dalam Al-Quran benar tidak? Nah, ternyata manusia ditantang ke ruang angkasa, kemudian manusia kumpulkan kekuatan, akhirnya manusia mampu gak ke ruang angkasa? Mampu. Alhamdulillah, itu nikmat dari siapa? Anugerah dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ayat 35 yang menyatakan kalau manusia itu gak bakal menang menghadapi tantangan yang ada di ruang angkasa? Saudara, ruang angkasa ini luas. Ruang angkasa itu sangat luas. Nanti akan kita bisa lihat gambarnya pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Luasnya ini tidak terkira saudara. Nggak bakal mampu memang manusia sekuat apapun, sehebat apapun untuk mengarungi seluruh ruang angkasa. Mustahil. Tapi menjelajahi sebagiannya bisa dan sudah terbukti. Nah, jadi kalau mengarungi semua mustahil. Kenapa mustahil? Pertama, karena ada jaraknya yang sangat jauh, yang kalaupun ditempuh dengan pesawat ulang-alik bisa ribuan tahun baru sampai. Sementara umur manusia nggak ada yang ribuan. Jadi perjalanannya 1000 tahun, umur manusia cuma 60 tahun, mana bisa sampai ke sana. Nah, belum lagi ditambah banyak benda-benda angkasa di ruang angkasa sana itu dikelilingi dengan benda-benda saudara yang bertebaran. Nah, bertebaran, bahkan ada yang saling bertubrukan di atas, dan ada juga bola-bola api yang terus berhamburan di atas. Nah, jadi kalau para santri dulu ada yang pernah lihat film Star Trek, ya, pernah dengar gak Star Trek? Star Trek itu film tentang menjelajah ruang angkasa. Itu digambarkan dalam film itu bagaimana manusia dalam pesawat ruang angkasa, tahu-tahu di luar ada batu-batu segede gunung, segede
luar biasa, saudara, menghantam yaitu kendaraan-kendaraan ruang angkasa, dan batu itu memang berhamburan melayang di ruang angkasa. Apa yang digambarkan dalam film tersebut, ya begitulah keadaan ruang angkasa. Nah, benda-benda yang bertaburan tersebut, mereka berterbangan di ruang angkasa sana, kita tidak melihat dari bumi ini, saudara. Tapi kadang-kadang ada benda-benda yang bertaburan tersebut, setelah sekian lama dia berhamburan berterbangan di angkasa, tiba-tiba dia bersentuhan dengan atmosfer bumi. Nah, begitu dia menyentuh atmosfer bumi, benda tersebut langsung menuju untuk menghantam bumi. Itulah yang disebut meteor. Apa? Meteor. Meteor itu besarnya macam-macam. Ada yang segede truk, ada yang segede bis, ada yang segede gedung bertingkat. Saudara, kalau sudah menghantam bumi, maka di bumi bisa terjadi getaran seperti gempa bumi, ya ikhwan. Dan pada saat benda itu menyentuh atmosfer, saudara, maka benda tadi akan terbakar. Makanya kita lihat meteor itu membawa api, saudara. Nah, Allah lagi menceritakan kepada kita begitu kondisi di ruang angkasa. Benda-benda itu bertebaran, saudara, melayang kemana-mana. Nah, jadi kalau ada manusia hidup di sana berbahaya kalau terkena daripada benda-benda tadi. Artinya dari sini, saudara, bahwa ayat 35 bukan peringatan bahwa jin dan manusia tidak akan mampu menjelajah ruang angkasa, bukan. Tapi merupakan peringatan bahwa kemampuan jin dan manusia dalam mengarungi ruang angkasa sangat terbatas. Nah, jadi artinya begini, dalam ayat yang tadi sudah kita baca, silakan jin dan manusia karungi ruang angkasa, silakan. Tapi ingat ya, kamu nggak bisa mengarungi ruang angkasa kecuali kalau kamu punya kekuatan. Apakah itu kekuatan fisik, mental, modal, uang, teknologi, ilmu. Nah, itu dulu. Nah, kalau kamu sudah punya, kamu bisa menjelajahinya. Nah, di pas ayat 35 diingetin, tapi hati-hati. Enggak semua ruang angkasa bisa kamu untuk taklukkan, enggak bisa. Fala tantasiron. Kalian berdua jin manusia enggak bakal bisa menang untuk menaklukkan ruang angkasa, enggak bisa. Menjelajahi sebagiannya bisa, tapi untuk menaklukkan semua enggak bisa. Kenapa? Karena di sana Allah ceritakan tadi, saudara, ada benda-benda langit yang bertebaran, yang membawa cairan tembaga yang begitu panas, yang membawa api, saudara, meteor dan lain sebagainya, yang kalau pesawat kena bisa kebakar, hancur itu pesawat, ya ikhwan. Nah, jadi di sini kesimpulannya ayat 33 dan 35 tidak bertentangan. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, kalau soal jin gak usah bingung. Jin dulu tinggalnya di ruang angkasa, saudara. Jin itu dulu tinggal di bumi, tinggal di gunung-gunung, tapi mereka bisa untuk ke ruang angkasa dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk apa, saudara? Untuk mencuri dengar berita-berita langit, saudara. Nah, Allah ceritakan dalam surat Al-Jin, coba perhatikan. Faqala ta'ala wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'adu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Jadi di sini Allah kasih tahu kita lewat surat Al-Jin ayat 8 sampai 9, di mana Allah menyatakan, saudara, menceritakan bagaimana pengalaman para jin, saudara, dari sebelum Nabi dilahirkan sampai setelah Nabi Muhammad dilahirkan. Sebelum Nabi kita dilahirkan, saudara, para jin ini bercerita, wa anna lamasna sama fawajadnaha muli'at harasan syadida wa syuhuba. Jadi ini kejadian setelah Nabi lahir. Tapi dulu kata mereka, wa anna kunna naq'adu minha maqa'ida lis-sam'i. Kata mereka apa? Sekarang ini setelah Nabi kita alaihi salatu wassalam dilahirkan, siapa saja dari kami coba-coba menyentuh langit, coba-coba jalan ke langit sembarangan, fawajadnaha, kami dapatkan langit tersebut muliat harasan syadidan wasyuhuba, kami lihat langit itu dijaga dengan penjagaan yang sangat ketat. Bahkan di sana ada api-api yang menyala, yang siap mengejar siapa saja yang coba mencuri dengar di langit, saudara. Nah, kemudian jin ini bercerita, kata Allah,
Wa nakuna dikatakan naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Padahal dulu kami duduk-duduk di langit. Duduk-duduk apa? Kami punya tempat-tempat, kami duduk. Nah, kalau kayak kita nih anak manusia nih tempat nongkrong ya kawan. Kami punya tempat nongkrong di ruang angkasa sana untuk apa? Lis-sam'i, untuk mendengar berita langit. Jadi mereka dengar berita, oh ada nabi yang mau dilahirkan, mereka dengar berita. Oh nabi yang terakhir akan datang, mereka dengar berita. Oh mau ada air bah terjadi, mereka dengar berita. Jadi manakala Allah firmankan kepada para malaikatnya, kemudian para malaikatnya menyampaikan berita tersebut dari langit yang paling atas terus sampai langit ke dunia, saudara, yang pertama. Nah disitulah di langit dunia yang pertama ini masuk ke ruang angkasa, para jin mencoba untuk mencuri dengar. Nah jadi jangan kaget kalau zaman dulu dukun-dukun Fir'aun umpamanya, saudara, dia bisa menyampaikan berita akurat kepada Fir'aun bahwa tahun ini akan ada bayi laki-laki yang lahir yang akan menjadi musuhmu dan dia akan menjatuhkanmu dari tahtamu. Loh, kok jin bisa tahu nih, saudara? Kok dukun bisa tahu? Dukun tahu dari jin. Setiap dukun itu di backup oleh jin. Saudara, dari mana itu dukun-dukun Fir'aun tahu? Jin yang kasih kabar. Dari mana jin tahu? Jin mencuri dengar. Jin mencuri dengar. Ada bayi ini dilahirkan nih, bayi istimewa ini tahun. Oh jenis kelaminnya laki-laki. Siapa dia? Oh dia bakal jadi nabi. Gempar itu berita langit. Ada nabi baru dilahirkan, yaitu Nabi Musa, saudara. Nah begitu mereka dengar berita langit begitu, nah mereka kasih kabar kepada agen-agennya. Manusia-manusia zalim, dukun-dukun itu agen-agennya jin. Nah agen-agen ini mengabarkan kepada jin itu. Nah ini jin itu mengabarkan kepada dukun-dukun tadi, saudara. Wah ini ada berita baru ini, bahwa tahun ini ada bayi laki-laki lahir, dia besar akan menjatuhkan Fir'aun. Nah dukun-dukun ini memberi kabar kepada Fir'aun, sehingga akhirnya Fir'aun murka dan Fir'aun mengeluarkan dekret seluruh bayi laki-laki yang dilahirkan di tahun itu harus dibunuh. Nah, pernah dengar cerita Nabi Musa kan? Pernah dengar kan? Nah saya nggak mau cerita Nabi Musanya, tapi cerita dari mana dukun tahu? Dari jin. Dari mana jin tahu? Ini jin cerita. Wa anna kunna naqutu minha maqa'ida lis-sam'i. Sebab dulu kami sebelum zaman Nabi Muhammad nih, kami punya tempat nongkrong di langit, duduk-duduk dengar berita. Kalau malaikat lagi ngobrol sama malaikat, malaikat kasih kabar ke malaikat, kami dengar. Nah itulah modal para jin untuk memberi kabar kepada para dukunnya sebagai agennya di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Nah tapi kata jin apa nih cerita nih? Allah ceritakan nih, faman yastami'il ana, barang siapa yang sekarang coba-coba curi dengar, dicoba-coba dicuri dengar di langit sana, saudara, apa yang terjadi? Yajid lahu shihaban rasada, dia akan dapatkan panah berapi yang akan mengejar dia. Jadi dijaga oleh malaikat-malaikat Allah langit itu, nggak boleh lagi jin-jin itu berkeliaran di langit sana, semua dijaga oleh malaikat. Dan kalau ada jin yang coba-coba curi dengar, saudara, akan dikejar oleh panah-panah berapi tadi, saudara. Nah makanya kalau jin-jin itu nggak boleh masuk, dijaga ada panah berapi. Ya ternyata berdasarkan fakta ilmiah memang benar. Ternyata di ruang angkasa banyak meteor, banyak panah-panah berapi berdaran mengejar siapa saja yang coba-coba untuk menembusnya. Karena itu manusia Allah ingetin, ingat, mau jelajah ruang angkasa silakan, tapi mesti punya ilmu ya, hati-hati, bahaya di sana mengancam. Hati-hati ya, sebagian ruang angkasa bisa lah untuk jelajah, tapi jangan kemudian merasa super mau menaklukkan ruang angkasa, nggak bisa. Karena ruang angkasa itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Hati-hati kalau coba-coba kau tembus sama dengan jin tadi, bakal diubar oleh panah-panah berapi, cairan tembaga, sampai Allah mengatakan fala tantasiran. Kalau udah terjadi kau nggak bisa menang. Ya, mana menang manusia lawan panahnya malaikat, mana menang jin-jin melawan penjagaan malaikat, nggak mungkin. Jadi artinya kedua ayat tadi tidak kontradiksi.
ayat 35 mendorong kita menjelajah ruang angkasa dengan kekuatan fisik, mental, ilmu, teknologi, finansial, silakan. Dan ada jaminan bahwa kita bisa menembus menjelajah ruang angkasa. Tapi ada batas yang nggak boleh kita langgar dan nggak mungkin kita bisa untuk melanggarnya, yaitu bahwa langit dijaga. Sebagian bisa kita jelajah, mau jelajah lebih jauh lagi, pada akhirnya ada batas yang kita tidak akan bisa tembus. Kalau maksa tembus, Allah nyatakan fala tantasiron, kalian tidak akan menang. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Jadi sengaja ini kita sampaikan ya ikhwan, untuk kita membuktikan ternyata sebelum manusia sampai ke bulan, sebelum manusia punya pesawat olang-alik, sebelum manusia tahu bahwa ini semua alam semesta ini beredar pada orbitnya masing-masing, Al-Quran sudah menginformasikan sejak 15 abad yang lalu. Alhamdulillah, berarti Al-Quran ini betul-betul wahyu dari Allah. Karena kalau Al-Quran ini buatan seorang manusia, katakan yang bernama Muhammad, yang tinggal di kota Mekah, lahir di Mekah, Mekah yang tandus, Mekah yang saat itu tidak ada kemajuan teknologi ilmu, saudara, mana mungkin kalau seorang manusia biasa bisa tahu tentang bahwa nanti umat manusia ini akan bisa menjelajah ruang angkasa. Enggak mungkin kalau itu manusia biasa bisa memberikan kabar seperti itu. Lalu kenapa Nabi bisa memberikan kabar kita seperti itu melalui Al-Quran? Karena Nabi bukan manusia biasa, beliau adalah utusan Allah. Lalu kenapa Al-Qurannya kok bisa menyampaikan? Karena Al-Qurannya bukan karangan Nabi, tapi Al-Qurannya datang dari Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang menciptakan alam semesta, dan Allah yang memberikan kita ilmu. Allah maha tahu, oh nanti manusia akan sampai ke ruang angkasa. Allah informasikan dalam Al-Quran. Nah, itu sebagai bukti bahwa Al-Quran betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kalam Allah yang suci dan agung, bukan ucapan manusia. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik, sekarang kita lihat beberapa gambaran tentang menjelajah ruang angkasa. Nah, kita lihat di sini, ini ada gambar, kita lihat bagaimana ini yang kita lihat ini baru galaksi kita ya ikhwan. Ini baru tata surya saja yang kita lihat. Nah, kita lihat itu yang di tengah-tengah itu ada yang menyala kuning, itu matahari. Nah, kemudian di keliling matahari, nah kita lihat ada benda-benda yang berputar. Ada benda-benda yang terus berputar. Itu ada benda bulat kecil dekat matahari, itu Merkurius. Itu ada benda bulat warnanya biru, itu sebelah kanan, itu bumi. Kemudian itu ada benda bulat seperti ada cincinnya, itu Saturnus ya ikhwan. Nah, jadi artinya ternyata di ruang angkasa sana banyak planet-planet yang beredar pada orbitnya masing-masing. Nah, sementara bumi sendiri, nah itu kalau dilihat dari kejauhan, ternyata bumi warnanya biru. Kalau dilihat dari kejauhan, nah, bumi kelihatan tuh, bumi warnanya biru, kemudian ada pulau-pulau, ada laut dan lain sebagainya ya ikhwan. Ternyata bumi itu difoto dari angkasa bentuknya bulat. Jadi bukan datar. Bumi ini bukan datar, tapi bumi ini bulat dan berputar. Kemudian kalau kita foto sedikit Saturnus, kita lihat. Ini yang punya cincin itu. Itu cincinnya itu yang tadi saya cerita. Jadi benda-benda langit berupa bongkahan-bongkahan batu yang berputar dengan kencang di sekitar Saturnus. Saking kencangnya dia berputar, kelihatan seperti cincin ya ikhwan. Dan dia nggak bisa meninggalkan Saturnus. Kenapa? Karena dia terikat dengan gravitasi yang dimiliki oleh Saturnus. Setiap planet punya gravitasi. Bumi punya gravitasi, bulan punya gravitasi. Cuman karena bumi lebih besar dari bulan, gravitasi bumi lebih kuat. Nah, jadi yang gravitasinya, yang bentuknya lebih besar, gravitasinya juga lebih kuat. Nah, karena bulan gravitasinya lemah, maka bulan ngikut bumi. Kemana bumi pergi, kemana bumi berputar, bulan tidak akan bisa melepaskan bumi. Maka itu bulan disebut planetnya bumi, saudara. Satelitnya bumi. Bulan itu satelit bumi, saudara. Jadi bumi punya satelit alami, yaitu bulan.
Nah, kalau kita mau lihat, makanya pada saat bulan purnama, nah begitu bulan itu kelihatan agak lebih mendekat ke bumi, air laut itu pasang. Air laut itu pasang. Kenapa air laut itu pasang? Kesedot dengan magnet gravitasi daya tarik bulan. Airnya tuh ke atas. Untung ada gravitasi bumi yang nahan itu air. Kalau gravitasi buminya ini gagal, nggak nahan air, itu air semua naik ke bulan, kesedot ya kuat. Jadi gravitasi bulan itu juga kuat, cuman kalah kuat dengan bumi. Cuman dia bisa cuman bikin air naik aja ke permukaan. Makanya kita kenal dengan istilah air pasang. Nanti kalau bulannya udah agak menjauh, saudara, airnya surut lagi. Nah, jadi pasang surutnya air itu tergantung posisi bulan dari atas permukaan laut bumi. Bulannya jauh, airnya surut. Bulannya dekat, airnya pasang, airnya naik ya ikhwan. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa airnya naik? Ya karena bulan punya magnet, punya daya tarik, punya gravitasi. Alhamdulillahnya Allah berikan bumi gravitasinya lebih kuat. Jadi itu air nggak lari. Coba kalau bumi nggak ada gravitasinya, kita terbang semua, nggak ada yang bisa nginjak tanah. Kenapa kita bisa nginjak tanah? Karena ada gravitasi, kita dijaga dengan gravitasi sehingga kita ada di atas bumi. Kalau tidak ada gravitasi bumi, kita terbang mental semua, ini manusia nggak bisa tinggal di bumi ya ikhwan. Kenapa? Karena bumi ini berputar. Bumi ini berputar selama 24 jam. Bayangkan itu kecepatannya. Berapa ribu kilometer itu per jam. Jadi dari titik barat sampai kembali ke titik barat, bumi berputar kan 24 jam. Dari titik barat ke titik barat lagi itu berapa kilometer? Puluhan ribu kilometer ya ikhwan. Nah, jadi kita bisa lihat, andai kata tidak ada gravitasi, bumi yang muter begitu cepat, manusia mental semua dari muka bumi ya ikhwan. Nah, tapi kenapa semua stabil? Saudara, karena bumi punya gravitasi, sehingga berputarnya bumi kita nggak berasa. Kita nggak berasa, bumi ini berputar, kita nggak berasa ya ikhwan. Hanya kita tahu bumi ini berputar dengan pergantian hari. Setiap hari kita lihat matahari terbit di barat, matahari terbit di timur, kemudian terbenam di barat, terus setiap hari kita lihat. Padahal itu sebagai tanda kalau bumi itu berputar. Kemudian kita bisa lihat lagi foto bagaimana astronot sedang menjelajah ruang angkasa. Baik, sampai di sini jadi jelas untuk kita semua bahwa Al-Quranul Karim sudah memberikan informasi bahwa manusia akan bisa menjelajahi ruang angkasa dengan ilmu. Tapi Allah juga kasih peringatan, hati-hati, kekuatan manusia itu terbatas. Dan di zaman modern ini, apa yang disampaikan Al-Quran terbukti benar. Alhamdulillah.